Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa kembali di dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk kali ini materi yang kita sampaikan, yang akan kita pelajari adalah tentang sholat berjamaah, yaitu mata pelajaran fikih kelas 7 MTS semester ganjil. Sebelum kita memasuki materi, mari kita terlebih dahulu tentang kompetensi dasar. Jadi pertama, kompetensi dasar KD 1.4 mengamalkan sholat berjamaah sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. KD 2.4 menjalankan sikap demokratis dan gotong royong sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat berjamaah. KD 3.4 menganalisis ketentuan sholat berjamaah. KD 4.4 mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara sholat berjamaah. Untuk indikator pencapaian 3.4.1 peserta didik dapat memahami pengertian sholat berjamaah. Indikator pencapaian yang kedua 3.4.2 peserta didik dapat memahami ketentuan sholat berjamaah. Indikator pencapaian yang ketiga 3.4.3 peserta didik dapat memahami ketentuan sholat berjamaah. Indikator pencapaian yang keempat 4.4.4 peserta didik dapat mempraktekkan sholat berjamaah. Kemudian kita memasuki materi yang akan kita pelajari tentang sholat berjamaah. Anak-anakku yang berbahagia, apakah itu sholat berjamaah, anak-anakku? Sholat berjamaah secara bahasa adalah kata jamaah merupakan bentuk masdar dari kata jama', artinya kumpul. Kemudian secara istilah, sholat berjamaah itu adalah jamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Salah satu jadi imam, yang lain jadi makmum. Ini adalah definisi tentang pengertian sholat berjamaah baik secara bahasa maupun secara istilah. Lanjut, apa hukumnya sholat berjamaah, anak-anakku? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Namun ada beberapa sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah itu adalah fardhu kifayah, dan juga ada yang mengatakan wajib. Kemudian apa fadilah di dalam sholat berjamaah? Tentu fadilah yang terdapat di dalam sholat berjamaah sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa keutamaan sholat berjamaah itu adalah 27 derajat kebaikan dibandingkan kita sholat sendirian. Jadi eman-eman dengan melihat besarnya keutamaan sholat berjamaah ini, lebih baik kita berusaha untuk melaksanakannya dengan cara berjamaah, baik sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian apa dasar keutamaan sholat berjamaah? Di sini berdasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 derajatan. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 20 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dasar hukum sholat berjamaah ini tentunya berdasarkan pada Al-Quran. Dalil Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'raqiin, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian dalil Al-Quran yang kedua yaitu berdasarkan surat An-Nisa ayat 102.
Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, artinya di tengah-tengah sahabat Rasulullah, di tengah-tengah sahabat beliau Rasulullah SAW, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri, artinya sholat bersamamu. Ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, ketika wahai Muhammad, ketika engkau berada di tengah-tengah mereka dan masuk waktu sholat itu, maka hendaklah kamu melaksanakan sholat bersama. Intinya seperti ini. Jadi ada yang jadi imam dan ada yang jadi makmum. Kemudian di mana sholat berjamaah boleh dikerjakan? Ya, jadi sholat berjamaah itu boleh dikerjakan di rumah, di masjid, di musola, di kantor, atau di tempat mana saja. Tapi lebih utama di masjid dan di musola. Dengan catatan, tanda petik, tempat itu harus dalam keadaan suci, bersih dan suci. Kemudian syarat-syarat menjadi imam. Apa syarat-syarat menjadi imam? Maka tidak sembarang orang menjadi imam. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang hendak menjadi imam ketika melaksanakan sholat berjamaah. Syarat yang pertama, orang menjadi imam itu harus baligh, laki-laki, berakal sehat, tidak gila ya, berdiri di posisi depan. Ini namanya imam harus berada di depan, tidak boleh di belakang makmum. Mengetahui syarat dan rukun sholat baik bacaan maupun gerakan. Kemudian fasih membaca Al-Quran, ya, fasih itulah yang harus syarat-syarat yang harus dimiliki bagi orang yang hendak menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Kemudian tidak sedang bermakmum. Jadi imam itu tidak boleh, orang itu tidak boleh menjadi imam ketika dalam keadaan menjadi makmum. Kemudian syarat menjadi makmum. Jadi syarat orang menjadi makmum, ya, bermakmum kepada imam. Satu adalah berniat mengikuti imam. Ya, ada niat. Seperti contohnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adan mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian syarat yang kedua bagi makmum adalah mengikuti imam dalam segala gerak dan tindak dan tidak mendahulinya. Jadi yang namanya makmum itu harus mengikuti gerakan imam. Maka makmum tidak boleh mendahului imam. Ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui gerak-gerik imam baik secara langsung maupun perantara. Kemudian yang keempat, berada dalam satu bangunan, dalam satu tempat. Maka tidak boleh makmum itu orang bermakmum kepada imam, imamnya itu berjauhan, ya, berada di beda tempat. Kemudian makmum itu tidak mengetahui atau tidak mendengar suara imam ketika pergantian ruku dan sujudnya itu. Kemudian yang kelima, hendaknya berdiri di belakang imam. Jadi makmum itu harus posisinya berada di belakang imam. Kemudian pembagian makmum. Di sini makmum itu pertama ada makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam, tetapi sempat membaca surat Al-Fatihah sebelum imam itu ruku. Jadi makmum ini disebut makmum muwafiq. Kemudian makmum yang kedua yang disebut dengan makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukuk sholat. Ya, ini disebut dengan makmum masbuk. Kemudian sunnah sholat berjamaah. Sunnah sholat berjamaah. Kemudian yang pertama adalah jika makmum seorang sendirian hendaknya berdiri di sebelah kanan, agak ke belakang sedikit. Kemudian jika jamaahnya terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka shafnya itu satu shaf laki-laki dewasa, kemudian shaf anak laki-laki, kemudian yang kedua makmum perempuan di belakang laki-laki. Ya.
Kemudian yang ketiga, jika makmumnya berdua misalnya, makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri imam agak ke belakang sedikit. Ini adalah posisi makmum berada di belakang imam. Kemudian cara mengingatkan imam yang lupa, baik berupa gerakan maupun bacaan. Gerakan misalnya, makmum laki-laki mengingatkan dengan cara membaca tasbih subhanallah kalau lupa imamnya. Kemudian kalau lupa berupa gerakan, makmum perempuan mengingatkannya dengan cara menepuk tangan 1 kali tepukan seperti ini. Ya, telapak tangan menepuk punggung telapak tangan kiri. Telapak tangan telapak tangan kanan menepuk punggung telapak kanan, telapak tangan ini, punggung telapak tangan kiri. Kemudian bacaan, kalau berupa bacaan, meneruskan bacaan imam yang lupa, maka makmum laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang lupa itu adalah berupa ucapan, maka mengingatkan dengan meneruskan bacaan yang lupa itu. Jika imam terus saja melanjutkan walaupun makmum sudah mengingatkan, maka makmum harus mengikutinya sampai selesai sholat. Lanjut, sholat yang bisa dikerjakan berjamaah seperti sholat apa? Sholat fardu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu boleh dikerjakan berjamaah. Sholat tarawih, kemudian sholat 2 hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri, sholat Jumat, sholat jenazah, dan sholat gerhana. Kemudian halangan sholat berjamaah. Jadi halangan sholat berjamaah misalnya hujan. Jadi orang yang boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah karena ada udzur. Udzurnya apa? Hujan lebat, kemudian angin topan atau udara sangat dingin. Ketika makan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Jadi boleh kita tidak berjamaah misalnya, atau bisa berjamaah dengan orang lain, bisa juga. Ini hal-hal yang boleh kita tidak berjamaah. Ingin buang air kecil atau air besar, boleh kita buang air kecil dulu ya. Kemudian takut datangnya bahaya, kemudian sakit setelah makan makanan bau pada mulut. Kemudian hikmah sholat berjamaah, yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan hikmah sholat berjamaah itu di dalamnya mengandung hikmah atau kebaikan. Apa kebaikan yang terkandung di dalam sholat berjamaah? Meningkatkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua, dapat dilipat gandakan ya, menjadi 27 derajat kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, menambah kehusyuan dalam beribadah. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Kemudian memupuk persaudaraan, menyebarkan ajaran agama Islam di masyarakat. Jadi demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.